Gabang Pak? Alhamdulillah. Ya baik Pak Agus dan juga Pak Iwan, kita akan bahas mengenai peran Gapensi ya dalam pembangunan di Pangandaran. Sebenarnya sejauh ini bagaimana nih Pak Gapensi mendukung program pembangunan infrastruktur di Pangandaran? Terima kasih Hanifah ya. Kita pertama-tama bersinergi dulu dengan Pemkab Kabupaten Pangandaran dan juga Pemda Jawa Barat. Bagaimana supaya Gapensi ini peranannya adalah dalam membangun Kabupaten Pangandaran bisa menghasilkan suatu hasil pembangunan yang maksimal untuk kemajuan Kabupaten Pangandaran. Itu mungkin yang pertama. Baik, seperti itu ya. Lalu apa saja nih Pak program-program pembangunan yang sedang dilakukan di Pangandaran yang didukung oleh Gapensi nih? Silakan Pak Agus, Pak Iwan. Ya, banyak sekali yang memang ini kan Gapensi ini adalah gabungan pelaksanaan konstruksi nasional Indonesia ya. Di kita ini adalah para pengusaha di bidang produksi. Jadi banyak sekali anggota kita yang berperan dalam pembangunan yang memenangkan tender ataupun penunjukan langsung dari Pemkab Pangandaran. Yang selalu kita tekankan adalah aspeknya dari anggota kami di Gapensi Pangandaran supaya kami bisa lebih lagi dalam semua pembangunan yang kita laksanakan itu bisa awet gitu ya, bisa dirasakan bertahun-tahun dan tidak cepat rusak kembali, sehingga agar pemerintah juga bisa kita safety di sini gitu Pak. Baik, sejauh ini silakan Pak. Berkaitan dengan pembangunan, tentu saja kita sebagai mitra pengusaha di Kabupaten Pangandaran dengan keberadaan pengusaha lokal akan lebih memberdayakan masyarakat sehingga pemanfaatan dari dana-dana pemerintah itu bisa diterima dan dirasakan oleh masyarakat lokal sehingga ekonomi lebih berdaya di Kabupaten Pangandaran. Itu sementara. Baik, sejauh ini Pak sebenarnya ada berapa sih jumlah anggota Gapensi di Pangandaran nih Pak? Jumlah anggota Gapensi kita di awal-awal Kabupaten Pangandaran ini terpisah dari Kabupaten Ciamis di 2012. Saat itu kita hampir sampai 140 ya, 140 anggota. Kemudian tahun berikutnya menurun, ya mungkin dengan seleksi waktu. Kemudian juga kita pernah dihantam COVID di 2 tahun yang lalu, sehingga keanggotaan kita menurun ya. Tapi saya harap setelah dicabutnya masa darurat COVID juga, kan saat itu proyek-proyek pemerintah juga banyak yang direvisi ya, sehingga jumlah dari paket-paket yang direlakan juga menurun, sehingga penghasilan atau apa yang kita dapatkan di tender juga menurun, sehingga banyak anggota kita yang tidak melakukan registrasi di Gapensi Kabupaten Pangandaran ini. Sampai saat ini anggota kita di atas 20, tapi target kita di 50 di akhir tahun ini. Mudah-mudahan ini tercapai ya. Dengan adanya kemarin terjadinya COVID-19 itu sangat terasa sekali bagi kami di dunia usaha produksi ini, karena banyak sekali paket-paket yang di-cancel sehingga kami tidak bisa independen di saat COVID-19 melanda negara kita. Begitu. Baik, jadi pada 2012 ini ada 140 ya Pak ya, namun sekarang sisa 20 dengan target akan ada 50 ya perusahaan yang tergabung gitu ya dalam Gapensi di Pangandaran untuk menjadi anggota. Lalu Pak, untuk presentasi perusahaan asing ini apakah ada dia menjadi anggota Gapensi di Pangandaran? Untuk sejauh ini belum ada. Kita masih didominasi atau hampir semuanya adalah anggota Gapensi di Kabupaten Pangandaran atau di perusahaan dalam negeri. PND dan mungkin kalau untuk penanaman modal asing belum. Baik, jadi seperti itu ya Pak ya, masih lokal gitu ya untuk di Pangandaran sendiri. Lalu Pak, untuk pembangunan infrastruktur di Pangandaran, apakah secara linier ini saat ini telah diikuti dengan tumbuh kembangnya industri pendukungnya, mungkin seperti industri manufaktur dan material untuk keperluan konstruksi, seperti itu? Ya, di akhir-akhir ini memang di Pangandaran berkembang pesat untuk pendukung infrastruktur seperti matching plan,
atau kita panggil namanya kuari-kuari dari untuk pencak batu, aspal mixing plant atau AMP juga sudah ada di Kabupaten Pangandaran, sehingga kami di dalam para pengusaha konstruksi ini sudah tidak terlalu sulit seperti beberapa tahun yang lalu harus keluar kota untuk hot mix juga harus ke Tasik atau mixing plant juga harus ke Ciamis. Untuk saat ini semuanya sudah ada dan tersedia di Kabupaten Pangandaran. Baik, sudah ada dan tersedia ya Pak ya untuk di Pangandaran sendiri. Lalu Pak, bagaimana nih Gapensi menghadapi mungkin serbuan teknologi dan juga material konstruksi impor nih? Apakah juga terjadi nih Pak di Pangandaran? Ya, saya sedikit menjelaskan berkaitan dengan serbuan dan tentu saja dari yang tadi 140 menjadi 27 sekarang tepatnya. Jadi otomatis itu merupakan hasil seleksi. Jadi kita siap secara umum untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama update undang-undang, kemudian update teknologi yang harus kami pakai agar kami bisa tetap berkompetisi secara profesional dan kapabel, sehingga kita mampu bersaing. Karena saat ini dengan keberadaan kita yang 27-an di bawah 30, tapi tentu saja betul-betul itu seleksi alam yang tidak berkaitan dengan pengusaha yang ada di Pangandaran, khususnya yang ada di Triangan Timur, gitu. Karena tidak mudah untuk bertahan habis hantaman selama 3 tahun COVID, gitu. Itu yang sudah kami sampaikan. Baik, jadi dari hasil seleksi alam kemarin ini masih bertahan gitu ya Pak ya, dengan upgrade teknologi dan lainnya juga gitu ya. Lalu Pak, ini bagaimana nih, apakah Gapensi juga nih berkolaborasi seperti itu dengan menggandeng asosiasi-asosiasi industri konstruksi lainnya nih Pak, untuk saling backup satu sama lain untuk menumbuh besarkan gitu industri konstruksi khususnya di Pangandaran? Ya, saya dulu. Kalau di Pangandaran mungkin yang eksis itu, yang betul-betul eksis asosiasi ini adalah Gapensi. Tapi menutup kemungkinan bagi kita untuk bersama-sama untuk saling memenuhi dan saling melengkapi. Tapi dengan program yang ada di Gapensi ini mungkin kita dari beberapa sertifikat badan usaha yang ada sekarang lagi dipakai, mungkin di kita di anggota Gapensi itu kita lengkapi masing-masing, kita lengkapi dengan anggota kita sendiri. Contoh misalkan di perusahaan A kita ada subidangnya ABCD, nanti di perusahaan B yang masih anggota kita juga subidangnya adalah CDPH seperti itu, sehingga semua subidang itu ada ya, tapi ternaungi di bawah satu Gapensi. Jadi seandainya ada pembangunan yang membutuhkan sertifikat badan usaha dengan bidang A ada di perusahaan ini, kalau misalkan sertifikat badan usahanya ada ini mungkin ada di perusahaan B. Jadi tidak akan keluar dari kami dan tapi tetap bisa bekerja secara maksimal dan mengikuti regulasi atau aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, kami bangun Gapensi Kabupaten Pangandaran ini saling melengkapi di dalam Gapensi itu sendiri, supaya semua yang ada di Gapensi Pangandaran ini bisa berkiprah, bisa berkembang, dan juga ada kesetaraan dalam mendapatkan sebuah pekerjaan atau begitu mungkin Pak. Ya. Saya menambahkan sedikit Bu. Jadi kami sangat berbangga berada di naungan asosiasi Gapensi, karena yang pertama tentu saling melengkapi, kemudian yang kedua Gapensi itu bukan lagi menjadi organisasi yang menjadikan para pengusaha itu sebagai sebagai lawan atau sebagai lawan berusaha saing kompetitor, tapi kami di Pangandaran itu menjadikan para pengusaha itu sebagai mitra, sehingga saling melengkapi seperti itu. Jadi semua pada porsinya, dan kita di Gapensi itu lebih ke arah memaksimalkan para pengusaha lokal sehingga mampu memaksimalkan pekerjaan-pekerjaan yang diamanatkan oleh pemerintah kepada anggota Gapensi. Itu. Baik, jadi saling melengkapi ya Pak ya, karena semuanya setara ya, bukan kompetitor, tapi mitra gitu ya, untuk membackup satu sama lain, melengkapi satu sama lain gitu. Lalu Pak, sejauh ini nih, kira-kira kendala yang dihadapi oleh Gapensi sendiri dalam mendukung program-program pembangunan di Pangandaran ini ada apa saja sih Pak, kendala dan tantangannya? Kendala paling utama mungkin di regulasi Bu ya. Di regulasi itu ada beberapa peraturan menteri atau Perpres yang sering terlalu cepat berganti seperti itu. Nah, kita perlu memahami betul dengan regulasi ini
misalnya di Permen atau di Perpres tentang regulasi dalam berusaha di bidang produksi. Tapi ada satu hal yang tadi malam juga saya konsultasikan dengan BPT Jawa Barat, bahwa saat ini untuk perusahaan skala kecil itu yang dulu hanya sampai 2,5 miliar ya. Sekarang kita itu sudah bisa sampai 15 miliar untuk perusahaan kecil. Tapi persyaratannya sekarang yang memang lebih yang lebih rumit kalau buat kami. Karena apa? Karena dari sekitar kita contoh 15.000 anggota Gapensi Jawa Barat, 90%-nya adalah usaha kelas kecil ya. Nah, kalau kelas kecil ini untuk memenuhi terutama PJT yang sampai 15 miliar itu, mungkin di sini kami minta relaksasi. Contoh, misalkan untuk pekerjaan yang di 0 sampai 2,5 miliar, mungkin bisa dikerjakan atau di PJT-nya itu cukup dengan jenjang 4 misalkan. Kalau yang 15 miliar, 7,5 sampai 15 miliar mungkin itu harus dengan PJT-nya dari sarjana teknik sipil ya. Jadi karena saat ini kesulitan pengusaha kecil ini untuk memenuhi persyaratan sumber daya manusia dari PJT perusahaan itu. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini memang sudah ada relaksasi sebelumnya yang PJT-nya tadinya 2 dari 1 perusahaan, sekarang bisa 1. Nah kemudian kalau mungkin bisa lebih direlaksasi lagi bahwa paket-paket yang 0,25, 0 sampai 2,5 miliar itu mungkin PJT-nya bisa dari yang dijabat berarti SMA atau SMK dan sederajat. Nah untuk yang 2,5 sampai 7,5 mungkin bisa dari D3 misalkan, atau kalau yang ingin sampai di 15 miliar mungkin barulah PJT-nya adalah dari teknik sipil. Karena sumber daya manusia teknik sipil itu yang menjadi kesulitan dari teman-teman yang memang klasifikasi usahanya klasifikasi usaha kecil. Itu Mbak Adepa. Baik, jadi regulasi gitu ya Pak ya yang cepat berganti gitu ya, dan juga SDM ya, terutama SDM untuk teman-teman dari sipil gitu ya. Baik, apakah termasuk juga regulasi yang baru nih Pak dari Undang-Undang 11 Cipta Kerja nih, hingga tumbuhnya peraturan pemerintah ini yang pada akhirnya berdampak pada jasa konstruksi di Pangandaran? Tentu saja Cipta Kerja yang lagi viral, tapi kami di sini berusaha mengikuti saja karena sudah disahkan sama pemerintah. Walaupun itu menjadi kendala, tentu saja bukan dari kendala Pangandaran saja, dan itu pasti menjadi kendala seluruh Pangandaran. Itu saja mungkin. Baik, seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, tadi juga dijelaskan gitu ya untuk SDM sendiri ini ada gap gitu ya, masih ada kekurangan gitu. Lantas solusinya sendiri nih untuk menghadapi kendala seperti ini khususnya dalam SDM, apa nih yang dilakukan oleh Gapensi Pak? Untuk SDM saat ini kebetulan saya juga menjadi salah satu asesor untuk SKK yang sertifikat kompetensi kerja. Jadi kami bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah Priangan yang mempunyai SDM atau mempunyai jurusan dari teknik sipil. Jadi itu kami berusaha mendekati langsung ke pabriknya, jadi ke perguruan tinggi yang ada di Priangan Timur dari Jalan Garut sampai ke Pangandaran. Baik, jadi bekerjasama juga dengan perguruan tinggi terkait ya Pak ya, memiliki prodi dari teknik sipil ya untuk bekerja sama gitu. Baik, terakhir ya Pak Agus dan juga Pak Iwan, boleh dong diberikan harapannya nih ke depannya untuk Gapensi Pangandaran ini seperti apa nantinya untuk perannya dalam mendukung maksimalisasi pembangunan di Pangandaran. Mangga, silakan Pak Agus, Pak Iwan. Oke, mungkin saya berharap pada pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dan juga pemerintah Jawa Barat, bagaimana kami di Gapensi ini diberdayakan lebih baik, karena memang kami adalah asosiasi yang bergerak di bidang produksi, sehingga kami bisa memberdayakan anggota-anggota kami yang ada di Kabupaten Pangandaran ini untuk ikut dalam membangun Kabupaten Pangandaran ini. Jadi kami di sini ingin bahwa pekerjaan-pekerjaan yang ada di Kabupaten Pangandaran ini tetap kita kerjakan oleh perusahaan-perusahaan lokal Kabupaten Pangandaran. Karena ini akan bermanfaat juga untuk PAD Kabupaten Pangandaran dari pajak yang memang beralamat dari pajak PPH yang bergulir di Pangandaran dengan bendera yang beremisi di Pangandaran, sehingga pajak daerahnya akan masuk ke Pangandaran.
Baik, Saya jadi sedikit. silakan Pak Iwan, mangga. Gapensi juara lahir batin. Baik, Gapensi juara lahir batin ke depannya gitu ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali ini semangatnya ya dari teman-teman Gapensi. Atau nuhun ini Bapak Agus Mulyana, Ketua Gapensi Kabupaten Pangandaran, dan juga Iwan Hadiana, Sekretaris Umum Gapensi Kabupaten Pangandaran telah bergabung bersama kami membahas mengenai peran Gapensi dalam pembangunan di Pangandaran. Sukses terus Pak, sehat selalu dan juga semakin semangat ya untuk membangun Kabupaten Pangandaran gitu ya, untuk menjadi Kabupaten pariwisata tersohor ya khususnya di Indonesia gitu. Atur nuhun Bapak Agus, Bapak Iwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Dan pemirsa beragam